Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meilania dengan NIM 1811000175, jurusan Akuntansi Perbanas Institut. Saat ini saya akan menjelaskan analisis saham dan reksadana guna memenuhi mata kuliah lab pasar modal. Pengertian saham. Pengertian saham secara sederhana adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat. Jadi, saat seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsi saham yang dibelinya. Di sini saya membeli saham PT Bumi Resources Mineral. PT Bumi Resources Mineral merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis pertambangan. Perusahaan melalui anak perusahaannya memegang aset mineral yang beragam dan bergerak dalam eksplorasi dan pengembangan lokasi pertambangan mineral. Produknya termasuk tembaga, emas, seng, timah, biji besi, berlian, dan logam mulia lainnya di dalam wilayah Indonesia dan Afrika Barat. Pada tanggal 26 November 2010, PT Bumi Resources Mineral melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia. Berikut bukti pembelian saham saya. Saya menggunakan sekuritas ajaib dalam berinvestasi karena fiturnya sangat mudah digunakan, modal yang minim, dan biaya transaksi yang murah. Saya membeli saham di tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 1 lot dengan harga Rp112. Dan ada biaya komisi broker levy dan PPN sebesar Rp16. Jadi total keseluruhan sebesar Rp11.216. Cara membeli saham. Pertama-tama dari tampilan awal, klik cari, lalu pilih saham yang ingin dibeli, dan klik beli. Pada order book, isi jumlah saham yang ingin dibeli, dan konfirmasi transaksinya. Lalu klik beli, dan lakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan top up rekening RDN ataupun melalui transfer bank. Dan lakukan transaksi di jam bursa yaitu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Dan berikut ada bukti penjualan saham saya. Saya menjual saham PT Bumi Resources Mineral di tanggal 17 Desember 2021 di harga Rp117 sebanyak 1 lot. Sehingga saya mendapat return Rp500. Namun ada biaya komisi broker levy dan PPN sebesar Rp17 dan PPH sebesar Rp11. Jadi total keseluruhan sebesar Rp11.672. Yang berikut cara menjual saham. Cara menjual saham pun sama seperti membeli saham. Namun pada tampilan awal, klik portofolio, pilih saham yang akan dijual. Pada order book, isi jumlah saham yang akan dijual dan konfirmasi transaksinya. Lalu klik jual. Dan kalian bisa cek status order di laman transaksi. Alasan saya memilih PT Bumi Resources Mineral dilihat berdasarkan analisis fundamental dan teknikalnya. Dalam analisis fundamental, saya menghitung rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.
Untuk analisis teknikal menggunakan indikator Bollinger Band dan Moving Average. Berikut saya lampirkan laporan posisi keuangan PT Bumi Resources Mineral. Dan ini ada laporan laba ruginya dan laporan arus kas. Selanjutnya ada analisis fundamental. Yang pertama itu ada return on equity, yaitu rasio yang menunjukkan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri. Dilihat dari laporan keuangan pada kuartal 3 tahun 2020, PT Bumi Resources Mineral memiliki tingkat return on equity sebesar 0,2%, sedangkan pada kuartal 3 tahun 2021 memiliki tingkat return on equity sebesar 0,3%. Berarti pada kuartal 3 tahun 2021, tingkat return on equity-nya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena jika return-nya lebih tinggi, perusahaan dapat mengelola modalnya, sehingga menghasilkan lebih besar bagi para investor atau pemegang saham. Yang kedua ada return on asset, yaitu rasio yang menunjukkan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya agar menghasilkan laba selama satu periode. Dilihat dari laporan keuangan, pada kuartal 3 tahun 2020, PT Bumi Resources Mineral memiliki tingkat return on asset sebesar 0,2%, sedangkan pada kuartal 3 tahun 2021 memiliki tingkat return on asset sebesar 0,3%. Berarti pada kuartal 3 tahun 2021, tingkat return on asset-nya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena dengan meningkat return, menunjukkan kinerja perusahaan membaik. Yang ketiga ada net profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih pada suatu perusahaan dibandingkan dengan penjualan bersihnya. Digunakan untuk mengukur seberapa efisien manajemen perusahaannya, sekaligus untuk memperkirakan profitabilitas masa depan berdasarkan perkiraan penjualan yang dibuat oleh manajemennya. Pada kuartal 3 tahun 2020, PT Bumi Resources Mineral memiliki tingkat net profit margin sebesar 58%. Sedangkan pada kuartal 3 tahun 2021 memiliki tingkat net profit margin sebesar 83,7%. Berarti pada kuartal 3 tahun 2021, tingkat net profit margin-nya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja manajemen perusahaan membaik. Lalu ada current ratio, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dilihat dari laporan keuangan pada kuartal 3 tahun 2020, PT Bumi Resources Mineral memiliki tingkat current ratio sebesar 68,3%. Sedangkan pada kuartal 3 tahun 2021 memiliki tingkat current ratio sebesar 101,9%. Berarti pada kuartal 3 tahun 2021 tingkat current ratio-nya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan aset lancarnya dengan efisien. Lalu ada debt to equity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar modal atau utang yang digunakan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dilihat dari laporan keuangan, pada kuartal 3 tahun 2020, PT Bumi Resources Mineral memiliki tingkat debt to equity ratio sebesar 12%. Sedangkan pada kuartal 3 tahun 2021 memiliki tingkat debt to equity ratio sebesar 11%. Berarti pada kuartal 3 tahun 2021 tingkat debt to equity rasionya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena jika tingkat debt to equity rasionya lebih tinggi, maka hutang perusahaan besar dan menimbulkan risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya ada earning per share, yaitu bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham yang beredar. Dilihat dari laporan keuangan, pada kuartal 3 tahun 2020, PT Bumi Resources Mineral memiliki tingkat earning per share sebesar 0,28. Sedangkan pada kuartal 3 tahun 2021 memiliki tingkat earning per share sebesar 0,36.
Berarti pada kuartal 3 tahun 2021, tingkat earning per share-nya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena secara tidak langsung, jika tingkat earning per share-nya tinggi, maka laba perusahaan pun meningkat. Lalu ada price to earning ratio, yaitu valuasi harga per saham perusahaan saat ini dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya. Bila dari laporan keuangan pada kuartal 3 tahun 2020, PT Bumi Resources Mineral memiliki tingkat price to earning ratio sebesar 80,88. Sedangkan pada kuartal 3 tahun 2021 memiliki tingkat price to earning ratio sebesar 66,43. Berarti pada kuartal 3 tahun 2020, tingkat price to earning ratio-nya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena tingkat PER yang tinggi menunjukkan pasar bersedia membayar lebih terhadap pendapatan atau laba suatu perusahaan, serta memiliki harapan yang tinggi terhadap masa depan perusahaan. Selanjutnya ada analisis teknikal. Di sini saya menggunakan indikator Bollinger Band dan Moving Average. Dapat dilihat ada candle bullish di bulan November. Hal itu menunjukkan mulai terjadinya tren harga, terbukti dari candle yang di atas moving average dan mulai melebarnya upper band. Maka kecenderungan meningkat dengan harga mencapai Rp125. Lalu ada breakdown di bulan Oktober. Hal ini menunjukkan tren harga mulai berubah. Terbukti harga turun menjadi Rp93 dan juga upper band yang menyempit. Reksadana. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Jenis-jenis reksadana. Reksadana pasar uang, yaitu jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya berupa deposit, berjangka, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Yang kedua ada reksadana saham, yaitu jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Yang ketiga ada reksadana campuran, yaitu jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Yang keempat ada reksadana pendapatan tetap, yaitu jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Di sini saya membeli reksadana Maybank Dana Pasar Uang. Maybank Dana Pasar Uang itu bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam portofolio efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang dengan berpegang pada kebijakan investasi serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi. Ini bukti pembelian reksadana saya. Saya membeli reksadana Maybank Dana Pasar Uang tanggal 19 Oktober 2021 di harga 1.689. Ini bukti penjualan reksadana saya.
Saya menjual reksadana Maybank Dana Pasar Uang tanggal 14 Desember 2021. Saya membelinya di harga Rp1.689 dan harga yang saat dijual Rp1.699. Return yang didapatkan yaitu 0,64%. Cara membeli reksadana sama prosesnya seperti pembelian dan penjualan saham. Bedanya hanya pada saat di laman order book, kita mengisi beberapa setoran yang ingin kita investasikan pada reksadana tersebut. Selanjutnya prosesnya tetap sama seperti saham. Dan untuk menjual reksadana, pertama-tama buka portofolio kita dan pilih reksadana yang akan dijual. Setelah itu, klik reksadana yang akan dijual, pilih tarik, lalu pada halaman berikutnya pilih penarikan penuh. Lalu klik jual. Selesai. Untuk info selanjutnya terdapat pada halaman transaksi. Pencairan dana memakan waktu maksimal 7 hari kerja. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan menjadi bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.